warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah dengan sanadnya bisanadihi, dengan sanadnya kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis nomor 39, kitab Riyadhus Shalihin. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, yusib minhu, maka diujinya orang itu. Seirama dengan hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, bagaimana cara Allah supaya orang ini baik? Yufaqihu fiddin, didalamkannya ilmu agamanya. Bukan dibuatnya tahu ilmu agama, dipahamkannya ilmu agama. Paham ilmu agama itu masuk ke dalam hatinya, kepikirannya, menjadi tindak tanduknya, sehingga dia menjadi baik. Mirip macam hadis itu. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, yusib minhu, maka diujinya orang itu. Adakah nabi yang tidak diuji? Tak ada. Nabi Musa alaihissalam, ujian pertama Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir ke atas dunia, sudah nampak Fir'aun dalam mimpinya ada anak kecil menarik mahkotanya. Bangun dia tidur, kumpulkannya semua. Namanya Watimpir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Tadi malam aku mimpi nampakku anak kecil menarik mahkotaku. Apa artinya? Kata penasehatnya, berarti ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merampas kekuasaan. Jadi kalau gitu bagaimana? Semua anak kecil yang lahir tahun ini sembelih. Apalah dosa anak kecil? Jadi kalau ada mahasiswa mengeluh kepada Allah, apa dosaku sehingga ujianku begini parah? Banyak kali dosa kau. Jadi ujian itu tidak selamanya datang karena dosa. Cara berpikir kita salah. Kalau ada dosa baru kita susah. Nabi Musa apa dosa dia? Belum lagi dia lahir. Razia. Apa razianya? Semua anak kecil yang lahir tahun itu yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki sembelih, anak perempuan biarkan. Anak laki-laki potong. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ilham kepada perempuan namanya Yuhannis. Yuhannis, mak Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, an ardhi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anak kau disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami balikkan dia kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan dia sebagai rasul. Allah berjanji, kau hanyutkan dia, nanti ku balikkan dia ke engkau. Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful. Bagaimana cara Allah mengembalikan anak ini ke ibunya, menjumpakan ibu ini ke anaknya? Dibuatnya anak itu menangis. Menangislah anak itu berhari-hari.
Dipanggil semua ibu-ibu yang punya anak kecil yang ada air susunya untuk menyusukan bayi ini, tak diam. Sampai akhirnya diadakanlah musabaqah menyusukan anak. Semua mak-mak ngantri untuk menyusukan anak dan semua ikut hadir. Kenapa? Karena ini anak Fir'aun. Di sarang Fir'aun itu betul dia masuk. Sampai akhirnya mak Nabi Musa ikut antrian. Begitu mak Nabi Musa menyusukan, diam. Anak bayi bisa membedakan mana mak dia, mana mak orang. Tapi bapak bayi banyak lupa mana bini dia, mana bini orang. Tengok betapa insting anak bayi lebih tajam daripada otak orang tua. Insting tak berbohong, tapi otak bisa menipu. Mana buktinya? Perempuan yang punya otak tapi tak dipakai, membunuh anaknya dimasukkan ke dalam kardus. Tidak ada induk hewan yang membunuh anaknya. Tidak ada induk ular sawah membunuh anaknya. Tak ada induk kucing membunuh anaknya. Tak ada induk gajah menginjak anaknya. Kenapa? Otaknya tak ada. Pakai apa? Insting. Basic insting. Insting bawaan. Bahasa Arabnya ghariza. Ghariza, insting. Belum lagi lahir ke atas dunia, sudah ada razia penyembelihan anak kecil. Masuk ke dalam istana Fir'aun, masih kecil udah diuji Fir'aun. Kata Fir'aun, Asyah, nama istri Fir'aun itu Asyah. Tapi jangan berarti kalau ada ibu-ibu ini Ibu Asyah panggil, yang kami hormati istri Fir'aun. Asyah, aku khawatir inilah anak yang kulihat dalam mimpiku itu yang menarik mahkotaku itu. Juga ada dalam hati Fir'aun. Jangan-jangan ini dia, jangan-jangan ini. Kata Asyah, tidak. Enggak, aku tak yakin. Kata Asyah, kalau kau ragu, teslah dia. Tes dia. Maka diletakkanlah kue dengan bara api. Kalau nanti anak ini mengambil kue ini, berarti inilah dia. Potong dia, berarti sudah ada otaknya. Berarti ini anak lain dari anak yang lain. Berarti tahu dia membedakan mana kue, mana roti. Berarti inilah nanti yang akan mengambil mahkota kerajaanmu Fir'aun. Kalau diambilnya nanti kue, potong dia. Sudah mau dibelokkan setan tangan Nabi Musa itu ke kue. Dibelokkan malaikat ke bara api sampai ke lidahnya. Itu maka lidahnya agak kena sedikit. Makanya sebelum dia menghadap Nabi Fir'aun itu dia minta doa, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan lisan, lancarkan aku bicara supaya pas didengar orang. Karena ada orang ini bicara dia setengah jam, jangankan yang mendengar, dia pun tak tahu entah apa yang dicakapnya. Supaya tepat aku bicara, supaya pas didengar orang, supaya sampai to the point. Besar di istana Fir'aun, sudah besar dewasa, nampaknya dua orang berkelahi. Fawakazahu Musa, dilerainya, tak bisa dilerainya, ditinjunya, mati. Akhirnya dia pun lari dari Mesir. Nampaknya orang sedang ngantri panjang mengambil air, pergi dia menolong, membantu. Didorongkannya batu yang menyumbat bibir sumur, akhirnya dia bisa mengambil air. Nampaknya ada perempuan, panggilnya perempuan itu untuk mengambil air. Lalu kemudian dibawa perempuan itu ke bapaknya, nama bapaknya Syuaib. Memang bapaknya sudah lama mau mencari anak muda untuk mengembala kambing-kambingnya. Apa kata si anak ini? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ya, kalau ayah ingin mencari pekerja pengembala kambing, inilah dia orangnya. Al-qawiyu, orangnya kuat. Al-amin, orangnya amanah. Karena ada orang ini kuat tapi tak amanah. Ada pula orang ini amanah tapi tak kuat. Yang lebih parah, sudahlah letoy, tak amanah. Mati aja lah. Berapa lama dia mengembalakan kambing Syuaib? 8 hijaj, 8 musim. 8 musim itu 8 tahun. Setelah dia kuat, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhhab ila Fir'aun." Sudah masanya kau kuat, pergilah kau Fir'aun. Innahu tagha,
dia sudah melampau batas. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada dia kata-kata yang lembut sampai ke hatinya. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat pada Allah dan takut pada Allah. Jadi berbagai kesulitan dalam hidup itu dibuat Allah untuk membuat kita siap, sebagaimana siapnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ujian hidupnya. Ayahnya penyembah berhala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayah, kenapa kau menyembah berhala? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku. Menghadapi ayah penyembah berhala, menghadapi umatnya penyembah berhala juga. Pas umatnya itu sedang pergi, masuk dia ke tempat berhala itu, diambilnya kampak, dipukulkannya semua berhala, tinggalkannya satu besar, digantungkannya di leher berhala itu. Pulang mereka dari kebun, ditengok mereka hancur. Ini pasti ulah Ibrahim alaihissalam. Tangkap dia, tangkap Nabi Ibrahim. Tanya mereka, a'alta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kau yang sudah menghancurkan tuan-tuan kami ini wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini yang besar nih. Kalau tak percaya tengoklah, kan ada kampak di lehernya. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah mereka kalau memang mereka bisa bicara. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk menggunakan logika. Nabi Ibrahim berjumpa dengan masyarakat yang menyembah bintang. Masih ada umat yang menyembah bintang itu sekarang. Bila Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, jangan nikah dengan Pisces. Karena Pisces ikan di air. Anda tak bisa kena air, nanti pernikahan Anda akan gembung terus. Nama umat itu penyembah bintang. Sebut dengan sekarang astrologi. Penetapan bulan Ramadan, ilmu falak, astronomi. Astronomi bagus. Antum kalau mau ngambil fakultas astronomi. Astrologi kadzdzabal munajjimun walau shadaq. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Apa kata Nabi Ibrahim? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika nampaknya bintang, hadza rabbi, inilah Tuhan. Tiba-tiba besok pagi bintang itu hilang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika hilang, aku tak suka sesuatu yang hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika ditengoknya matahari, kalau begitu inilah Tuhan. Karena ini lebih besar, matahari lebih besar. Falamma afalat, ketika hilang, berarti dia bukan Tuhan. Datanglah orang menulis, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mana pula ada Nabi mencari Tuhan? Nabi itu bukan filosof. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Nabi tidak mencari Tuhan. Nabi itu dikirim Allah, Jibril ngasih tahu dia. Tak ada dia nyari-nyari Tuhan. Jadi kenapa Nabi Ibrahim menengok bintang inilah Tuhan, menengok bulan inilah Tuhan, menengok matahari inilah Tuhan? Dia sedang mengajak masyarakatnya yang menyembah bintang untuk berpikir bahwa ini bukan Tuhan. Dipakainya logika itu. Ini Tuhan, ya. Kenapa siang dia hilang? Ini Tuhan, ya. Kenapa malam dia hilang? Kalau hilang berarti bukan Tuhan. Berhadapan dengan itu, kalah otak, main otot. Tangkap dia, harriquhu, bakar dia. Mereka nyalakan api, bakar dia. Situlah baru datang mukjizat. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Seandainya ayat itu cuma sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah ujung, bardan wasalaman ala Ibrahim. Ustaz Somad, saya mau pergi umroh, takut kepanasan di Makkah. Apa bacaannya? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan. Alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah, Madinah, dingin aja terasa.
Cerita kawannya, rupanya tak pernah ke masjid. Setiap nabi-nabi penuh dengan ujian. Adakah nabi yang tak diuji? Tak ada. Ada Pak Ustaz? Nabi Sulaiman tak ada diuji. Nabi Sulaiman ujiannya lain. Tunduk jin-jin, segala jin kepada dia. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi, aku sanggup mendatangkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma mim maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Angin tunduk, jin tunduk, semua tunduk kepada dia. Lalu apa kata dia di ujung? Liyab hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Liyabluwani, untuk memuji aku. Aashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur. Segala ujian dalam hidup adalah cara Allah untuk membuat kita lebih baik. Makanya hubungan kita dengan Allah dibangun dengan cara husnuzon. Mana dalilnya? Ana inda husni zanni abdi bi. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita menghadapi ujian yang berbagai macam ragam, sesungguhnya di balik itu semua Allah ingin membuat kita lebih baik. Itu intinya. Jangan mengeluh, jangan sumpah serapah, jangan caci maki. Aku sudah pengajian subuh sama Ustaz Somad, aku sudah sholat berjamaah, aku sudah pengajian, pacar-pacarku 5 udah kuputuskan semua. Kenapa hidupku ini macam ini juga lagi? Apa salahku? Kenapa mengeluh? Allah ingin buat kau jadi lebih baik. Keberhasilan hidup bukan di bangku kuliah. Keberhasilan hidup ketika terjun ke masyarakat, antum berhasil. Saya melepas adik-adik saya yang mau ke Mesir. Nilai paling tinggi Mumtaz, excellent. Di bawah Mumtaz, Jayyid Jiddan. Di bawah Jayyid Jiddan, Jayyid. Di bawah Jayyid, Maqbul. Orang menyepelekan makbul, karena makbul tak bisa S2, tak diterima S2, maka disebut makbul indallah. Yang Mumtaz jadi profesor doktor, ngajar di Pasca. Yang Jayyid Jiddan LCMA, dosen, keren. Yang LC Hasan LC, mengajar di pesantren. Yang makbul disepelekan, orang lupa. Yang profesor doktor, yang LCMA, yang LC, tiga-tiganya berangkat umroh karena dibawa oleh yang makbul. Kenapa? Dia yang punya travel. Jangan sepelekan orang. Mungkin kau lulus di kampus, mungkin kau hebat ngomong, mungkin kau hebat baca kitab, tapi dia hebat membaca kitab yang tak tertulis dengan tinta dan pena. Kitab dia masyarakat, bahasa awaknya alam tak kambang menjadi guru. Yang sepelekan orang. Banyak kawan-kawan kita yang tak kuliah, tapi pelajaran dia adalah melalui alam, sekolah alam. Sekolah alam ini tak ada kelasnya. Makanya orang kalau mau dibentuk di kampus mudah, apalagi zaman sekarang. Dudukkan aja orang di pasca sarjana itu bayar uang kuliah, kambing pun wisuda. Tapi ketika antum merantau ke Pekanbaru dengan segala kesulitan hidup, bisa antum bertahan, itu luar biasa. Ceramahlah saya di masjid. Kenal Ustaz Somad sama profesor ini. Oh, kawan saya sih. Itu dulu kawan saya Pak Ustaz. Sekamar kami, sama-sama kami tinggal di masjid. Cuman dia, telur ayam itu dibagi 2 Pak Ustaz. Yang putih makan pagi, yang kuning makan siang sama malam. Bayangkan antum, telur ayam itu dibagi 2.
Belah telur ayam tuh, putihnya dimasak pagi, disimpan nih, pergi kuliah. Nanti siang nih makan tuh malam. Sampai begitu hidup tuh. Kenal Ustaz dengan Pak Fulan? Oh iya, orang hebat itu. Celananya tak ganti-ganti maksud. Kita celananya kan berkait lagi ada kancing. Ini tidak diikat begitu dari plastik. Perjalanan hidup. Kalau antum mengalami kehidupan yang sulit, yang pahit, bacalah hadis ini. Tulis besar-besar. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang ingin dijadikan Allah baik, ada kebaikan, yusib minhu, maka Allah beri dia berbagai ujian dalam hidup supaya dia matang. Bukan matang umur. Kalau masalah umur, siapa aja lahir pasti tua. Siapa aja yang lahir tahun 80 pasti sekarang umurnya sudah 42, pasti tua. Tapi mentalnya belum tentu tua. Makanya generasi itu selalu jadi 3. Pertama generasi pejuang, kedua generasi penikmat, ketiga generasi penghancur. Antum datang ke Pekanbaru ini berjuang, tunggang langgang, meninggalkan kampung, kuliah, cari makan, biaya sendiri, selesai kuliah, berdarah-darah, lanjut S2, lanjut S3, jadi orang hebat. Pas anak antum nyaman, generasi penikmat. Cucu antum generasi penghancur. Setelah hancur, giliran cicit berjuang lagi. Inilah Pak Ustaz, anak saya ini. Kenapa Pak? Nggak bisa dia menghargai uang. Asal kasih habis, kasih motor hancur. Dibeli hari ini, besok tangkinya aja lagi tinggal Pak Ustaz. Kenapa sih Bapak menyimpan motornya yang dibelinya 30 tahun yang lalu? Karena motor itu dibelinya dengan perjuangan. Kenapa si anak ini tak sayang ke motornya? Karena dia dikasih bapaknya. Buka mata, ada. Adik-adik yang sedang berjuang, kehidupan kalian itu indah. Nanti sampai masanya. 20 tahun akan datang, barulah kalian bercerita. Betul kata Ustaz Somad dulu. Berarti selama ini kalian tak percaya. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari saja, tak ada dalam Sahih Muslim. Hadis ke-40 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Kalau hanya sekedar la, jangan. Tapi ada nun taukid di ujung. La yatamannayanna. Janganlah, jangan sekali-kali. Jangan. Taukid, penekanan makna. Janganlah kamu yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah kamu ingin mati. Ada orang ingin mati? Ada, tanggal-tanggal 30 mati. Jangan kamu ingin mati. Kalau begini susahnya hidup ini, matikan aja lah ya Allah. Jangan. Zaman dulu orang ingin mati itu antara dia dengan Allah aja. Susah kali hidup ini, mati aja lah ya Allah. Orang sekarang enggak, nulis di Facebook, rasanya ingin mati. Kawan pun komen lah di bawah, mati aja kau gitu. Datang satu lagi, jangan bro, nggak ada lu, nggak enak, mabuk kita. Komen bro. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, karena sesuatu yang menimpanya, sakit, bangkrut, susah. Pak Ustadz, saya mau mati nih, mau saya racun aja anak-anak saya ini. Habis anak saya ini mati, saya pun mati. Sebelum kau mati, kalau bisa datang dulu ke rumah, biar jumpa kita dulu. Cerita. Bawa cerita. Gimana? Tak jadi mati. Manusia ini mesti dibawa cerita. Sebenarnya dia ingin ada orang lain mendengarkan ceritanya.
Karena sekarang orang tak mau lagi bercerita dan tak ingin mendengarkan cerita karena sibuk dengan medsosnya masing-masing. Maka ada namanya konseling. Orang konseling itu mendengarkan cerita. Dia diam aja. Ya, terus. Ya, ya, terus. Psikolog, psikiater begitu juga. Pergilah antum ke Jalan Ahmad Yani, pergi ke rumah sakit, jumpai Pak psikolog, psikiater. Ya, betul. Ya, gitu. Karena orang ingin cerita. Sudah tak ada lagi yang bisa diajak cerita. Cerita sama kawan sebelah, asyik. Lama kita cerita, di fotonya pula. Kita cerita aja kawan ini dari tadi. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah kamu ingin mati. Lidurrin asabahu, karena ditimpa sesuatu yang menyulitkannya dalam hidup. Lahir ke atas dunia, ternyata emaknya, maaf, PSK. Ayah tak tahu entah siapa. Salome. Tinggal di lingkungan yang tak baik. Penuh dengan kesakitan, penderitaan. Setelah remaja, nikah, dapat pula laki setengah setan. Dapat anak durhaka. Sampai akhirnya hidup ini sudah tak indah lagi. Aku mau mati aja Pak Ustaz. Tapi kalau mati aku takut pula masuk neraka. Sudahlah di dunia susah, di akhirat nanti susah. Maka kata Nabi, jangan kau berkeinginan mati. Ustaz pernah ingin mati? Ya, pernah. Semua lintasan yang dalam hati kita itu ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah milik langit, Allah milik bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kau nyatakan apa yang terlintas di hatimu, aw tukhfuhu, atau kau simpan, yuhasibukum bihillah, kau tetap akan dihisab oleh Allah. Kata sahabat Nabi, kalau semua yang terlintas di dalam hati ini dihisab juga, kami tak sanggup hidup. Turunlah ayat setelah itu, la yukallifullahu nafsan. Jadi yang dihisab itu hanya yang keluar. Kalau hanya sekedar di dalam, saya pernah terlintas di hati saya mau mati. Saya dulu ditinggal mak saya. Mak saya pergi ke Riau, saya tinggal. Kalau saya membeli barang salah beli, entah beli gula, entah beli apa, salah beli. Kalau kita salah beli kan suruh balik kan? Kenapa kau beli ini? Balik lagi. Nah, itu kalau sudah mau menghadap ke tempat tuh takut. Ya anak kecil mau ke sini takut. Itu memang ingin mati sih. Makanya sekarang anak-anak, kalau saya jumpa sama anak-anak balik dia salah beli, tak saya marah. Tak saya marah. Ini salah beli Ustaz, tak apa-apa. Atau salah pesan minum, datang pegawai. Tadi kan mintanya teh, Ustaz kan nggak bisa minum es, kok dikasih teh es? Tak apa-apa, tak apa-apa, bungkus saja. Karena saya tahu apa yang dia rasakan, pernah saya rasakan. Gitu. Kalau saya marah sama dia hanya gara-gara teh manis yang segelas nih, kenapa tadi kasih ini? Bawa sana. Di sana dia kena marah, di sini dia kena marah. Kemana lagi dia tidak mengadu kepada Allah? Tak apa-apa, tak apa-apa. Biar buatkan dia satu lagi. Terus yang ini kita bawa balik. Kenapa? Karena saya pernah merasakan apa yang dia rasakan. Itu tak ada di Mesir, tak ada di Al-Azhar Kairo, tak ada di Darul Hadis Maroko, tak ada di Durman Islamic University. Itu belajar dari bagaimana perjalanan. Kalau nampak saya anak kecil jual bunga, beli bunganya Pak, beli bunganya Pak, saya beli. Kenapa? Karena saya dulu pernah jualan. Ada orang-orang pacaran, Apa kata si laki-laki itu perempuan itu? Kita beli enggak dek ya? Enggak katanya.
dalam hati saya mak celaka. Makanya kalau saya jalan sama orang rumah, tanya, beli apa tidak? Beli aja. Kerupuk segala macam beli. Nanti kita makan, kita kasih orang lain. Kenapa? Karena kalau jawab tidak, saya tahu apa yang ada di hatinya itu. Kenapa? Allah membuat saya begitu perjalanan hidup saya supaya saya bisa merasakan perasaan. Rasa itu mesti diasah sehalus-halusnya. Kenapa kita disuruh Allah puasa? Biar badan kurus Pak Ustaz? Tidak. Allah nyuruh kita puasa supaya kita merasakan perasaan fakir miskin, yatim dan duafa. Makanya kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, pelitnya minta ampun. Bapak tuh rajin puasa Senin Kamis Pak Ustaz, sedekah 2.000 perak. Boleh jadi dia puasa itu karena mengirit makan siang. Bukan karena menghaluskan rasa. Fa in kana la budda fa'ilan, seandainya la budda, seandainya dia mesti juga melakukan itu, saking susahnya dia mesti mati juga, mesti minta mati juga. Inilah doa alternatif yang terakhir. Falyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini, hidupkan aku, makanatil hayatu khairal li, kalau memang hidup ini lebih baik bagi aku, hidupkan aku. Wa tawaffani, matikan aku, idza kanatil wafatu khairal li, kalau mati itu lebih baik bagiku, matikanlah aku. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li, hidupkan aku ya Allah kalau hidup ini baik untukku. Wa tawaffani, matikan aku, idza kanatil wafatu khairal li, kalau kematian itu baik untukku. Kawan saya Pak Ustaz tiba-tiba gini tulis update statusnya kemarin. Kenapa? Rupanya ditolak mahasiswi itu. Sama abang ya dek, enggaklah Kosma lebih ganteng. Langsung tulis, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Apalah ujian macam itu? Ujian macam itu udah minta mati. Gimana kalau yang lebih berat daripada itu? Pernah Ustaz baca doa 2019, perjalanan amat sangat berat, bukit daki terjal. 2019 bulan Maret mak meninggal, bulan April pilpres. Antum tahu fitnah pilpres, luar biasa. April, Mei hilang semua jadwal, off semua. Karena tak sanggup kita keluar ke sana, sedang kacau balau, lintang pukang tunggang langgang. Maret mak meninggal, April fitnah pilpres, Mei kacau balau, Juni hancur lebur, Juli pergi saya ke Sudan, sebulan saya di Sudan. Agustus fitnah salib, keluar saya Agustus di Arab 3 bulan. Begitu muncul Agustus, pam hilang lagi. Nah, disitulah ada doa, ya Allah kalau memang hidup lebih baik, hidupkanlah aku, tapi kalau mati lebih baik, matikanlah. Nah, tak ada lagi gunanya. Apa lagi gunanya hidup? Tapi saya tak ada minta mati. Kalau memang mati ini lebih baik, matikanlah, tak ada gunanya lagi. Makanya sampai 2022 ini hidup, masih lagi jalan sama kalian, tinggal di Limbok Panjang, jalan pula lubang-lubang. Tak pula ada pernah saya bilang, ya Allah kalau memang mati lebih baik, mati. Nah, itu udah kecil aja, sudah sepele. Akhirnya udah agak rata sedikit. Beberapa hari ini nanti dia separuh. Ya. Cicil-cicilnya, ya. Ini panjangnya 1,6. Dari depan tuh ke sana tuh 1,6. 800 dulu Pak Ustadz,
800, nanti baru 700. Nah, udah. Jadi juga dibuat Allah. Apalah sulitnya bagi Allah SWT? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi yang nikmat itu bukan finishnya, prosesnya. Ada bapak-bapak ngambil cuti Sabtu Ahad, lalu kemudian rental mobil, sampai di Pelalawan rental speedboat, balik tali pancing, beli tangguh, pergi ke tengah Sungai Kampar memancing. Padahal yang mau dicari ikan kan. Bagus pasar pagi Arengka kan. Atau pergi ke Padatuk, tinggal beli. Pergi ke rumah makan doang, tinggal touch screen, tinggal tunjuk Eko. Untuk apa saya rental mobil, rental speedboat, memancing sana semua hari-hari, nginap besok pagi. Pas ditanya, apa yang kalian cari ini sebenarnya? Ikan, kan banyak ikan di pasar pagi. Bukan masalah ikannya Pak Ustaz, adventure-nya ini Pak Ustaz, petualangannya ini. Jadi yang indah itu ikannya atau perjalanan mendapatkan ikan? Yang indah itu bukan kamu dek, tapi perjuangan abang. Lautan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku tinggalkan. Nanti antum akan paham hakikat hidup kalau antum sudah lama menjalani hidup. Baru terasa antum manis getirnya nanti di ujung baru. Teng 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 teng. Anak bumi Minangkabau membawa tepak siri. Apa isinya? Sirih, gambir, kapur, pinang. Ada yang manis, 4 nih. Sirih, kelat, pedar, pahit, gambir, kapur, pinang. Ambil sirih, oles. Ambil gambir, petikkan. Ambil kapur, oleskan. Ambil pinang, letakkan. Lipat, makan. Nenek mama tersenyum. Kita kenapa mereka tersenyum makan itu? Karena mereka makan itu sudah puluhan tahun sampai terasanya nikmatnya. Kita belum. Kalau tak percaya balik ke sini ambil. Kenapa kita pergi ke rumah orang Melayu meminang anak gadis orang, pergi ke bumi Minangkabau, itu yang dikasihnya. Supaya kita dapat merasakan manis setelah pahit getirnya kehidupan. Filosofi. Jadi saya kalau di mana-mana dikasih, dibisikkan panitia itu, Ustaz jangan ambil semua, sikit aja. Kemarin waktu ke Kubu, habis pencak silat, sikit aja. Enggak, saya enggak. Ambil, saya oles ikan sirih supaya kita rasakan pahit getir. Ustaz Somad, ini ada lomba musabakoh kopi internasional. Bibit kopinya dipilih yang matang, yang hitam, yang masak. Tanahnya dipilih dan dikumpulkan kopi-kopi dunia. Inilah kopi nomor 1 Pak Ustaz. Oh, disuguhkanlah di kantor Gubernur Jawa Barat. Waktu itu Kang Aher kasihnya kopi. Cara minumnya gini Pak Ustaz, letakkan dekat bibir, seruput. Jadi tak boleh langsung diminum. Jangan langsung ditelan Pak Ustaz, tahan sedikit. Rasakan nikmatnya. Habis itu baru telan pelan-pelan. Gimana Pak Ustaz? Pahit saya bilang. Jadi Ustaz nggak bisa minum kopi kalau nggak pakai gula. Enggak. Kalau minum kopi pakai gula itu bukan minum kopi, itu minum air gula. Kenapa dia merasakan nikmat itu? Dia puluhan tahun minum. Saya tak suka. Berawal dari pahit, berawal dari tak suka, lama-lama ada ketergantungan, lama-lama kecanduan. Setiap ke rumah orang nanya makan, nanya kopinya mana? Ada orang sakit di rumah sakit, orang bisikkan la ilaha illallah, dia nanya, udah ngopi belum?
hidup ini akan indah kalau antum paham hakikat hidup. Sesungguhnya dari pukulan yang bertubi-tubi, kesakitan, penderitaan, kesusahan, Allah hanya ingin hatimu lembut, air matamu menetes, dan saat itu engkau berkata, ya Allah. Tak ada yang lain. Orang menang kawannya banyak, orang kalah punya teman sejati. Orang senang, orang kaya, kenikmatannya pada materi, pada makanan, pada pakaian, pada kendaraan. Orang yang susah kenikmatannya saat keningnya menempel ke tanah, dan saat itu dia katakan subhana rabbiyal a'la. Allah hanya ingin sujudmu lebih lama, Allah hanya ingin tanganmu lebih tinggi, Allah hanya ingin doamu lebih pelan. Kalau antum susah, doa antum pelan, tolong aku ya Allah. Tapi kalau antum senang, doamu kencang. Bahkan mungkin tak berdoa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nampak antum ada orang begitu, itu lagi senang tuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Secara bahasa muttafaqun disepakati, alaih atasnya. Secara istilah muttafaqun alaih ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis 41 sampai jam 6. Nanti jam 6 baru kita jawab pertanyaan. Maghrib sekarang jam berapa? 6:06. Udah bisa sholat sunat Isra. Wa an Abi Abdillah, dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Abdillah, Khabbab ibnul Ard. Khabbab ibnul Ard. Khabbab inilah yang meriwayatkan hadis waktu ditanya oleh orang yang tak pernah menengok berjumpa Nabi, "Hai Khabbab, ya, kau pernah sholat sama Nabi?" "Pernah." "Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak?" Kata Khabbab nih, ini yang meriwayatkan nih, "Nabi kalau sholat mulutnya bergerak." "Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak?" "Bittirabi lihyati," karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena dagunya bergoyang. Dagunya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena mulutnya bergerak. Sekarang ada orang sholat mulutnya diam aja. Jadi kalau begitu sholat itu mulut bergerak atau tak bergerak? Kata Syekh Ali Jum'ah, bagusnya lagi pakai nafas, sama macam jahar. Kalau sholat zuhur sama macam jahar, itu menambah kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Membantu kekhusyuan. Karena orang kalau sholat zuhur sama asar bisa iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Rakaat pertama, rakaat kedua, selesai. Harus pakai nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Paling tidak iftitah itu 4 nafas. Oh, saya enggak bosan. Allahu Akbar kabir walhamdulillah, seminggu siap. Kalau sholat sendiri tak apa-apa. Kalau jadi imam panjangan, apalagi imam airport. Udah tahu jadi imam di airport, pasangnya panjang, delay orang semua. Sesuaikanlah dengan kondisi. Dari Abu Abdillah Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu anhu, qala syakauna ila Rasulillah, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan, waktu itu Nabi sedang baring, berbaring, fi dhillil Ka'bah,
ia sedang berbaring di atas burdah. Burdah kain yang dipakai bagian luar, kain panjang di luar itu disebut dengan burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahid. Salawat apa nama itu? Salawat burdah. Salawat burdah ditulis oleh Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria. Kenapa salawat itu disebut burdah? Apa pula hubungannya dengan burdah? Jadi Imam Al-Busiri ini lumpuh, di kursi aja tak bisa, tapi tangannya masih bisa nulis. Ditulisnya lah salawat. Itulah dia. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Setelah ditulisnya itu tertidur dia. Waktu dia sedang tertidur itulah datang Nabi Muhammad memasangkan burdah. Tak ada judulnya belum, tak ada judul. Datang Nabi memasangkan burdah. Setelah burdah itu dipasangnya, dipakainya, dia terbangun sembuh saya. Maka ku kasihlah selawat, ini namanya selawat burdah. Kalau kain itu diletakkan di sini, pinjam sorban. Kain itu diletakkan di sini, begini, macam ulama Saudi, namanya ghutrah. Kalau diletakkan di sini, orang Saudi selalu kalau mau ditajam-tajam kan. Tajam. Namanya ghutrah. Kalau dililitkannya jadi sorban begini, namanya imamah. Imamah. Kalau ditutupkan ke atas, namanya ghutrah. Kalau dililitkan macam para habaib, itu namanya imamah. Yang sunnah itu ghutrah apa imamah? Imamah. Nabi itu pakai imamah. I'tamah, Nabi pakai imamah. Kalau ditutupkan di luar panjang begitu untuk menutupi, udah pakai jubah lagi di luar. Ada yang menyebut yang jubah para habib itu kan 2 lapis tuh. Jubah luarnya itu disebut dengan burdah. Atau hanya sekedar kalau kainnya panjang, panjang ditutupkan sampai ke atas, namanya toilasan. Itu istilah-istilah itu semua. Kain yang di luar tuh apakah berjahit atau tak berjahit disebut dengan burdah. Kenapa mereka pakai itu? Karena dingin. Saya pun kalau di tempat-tempat yang dingin saya pakai. Jadi mau panjang apa pakai, mau polo. Ini lagi musim dingin. Okay. Tapi bukan berarti antum tak boleh pakai itu. Kalau ada orang berkeringat-keringat memakai itu, berarti dia berjuang melaksanakan sunnah. Saya orangnya tak tahan panas, sampai peci saya pun lubang-lubang. Tak tahan saya panasan. Ini adalah peci paling saya suka. Tapi ini tak pernah saya bawa keluar karena tak bisa dilipat di jaket. Kalau yang lain itu bisa masuk. Kalau ini tak bisa. Kalau ini saya pakai di pesawat, lah minta tablik akbar orang itu semua di pesawat. Wa huwa mutawassidun, Nabi berbaring beralaskan burdah tadi, burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Zilli bayang-bayang. Ini Ka'bah kalau lagi panas cahaya matahari dari sana kan ada bayangnya. Nah, Nabi sedang di bawah bayang-bayang Ka'bah karena tak ada pokok kayu. Bangunan yang besar situ Ka'bah, benaung di bawah situ. Faqulna, lalu kami katakan kepada Nabi, ala tastansiru lana, ya Allah,
ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Ala itu namanya huruf tanbih. Huruf tanbih bahasa Arab. Dalam nahunya huruf tanbih. Sudikah engkau menolong kami? Ala tad'u lana. Maukah engkau doakan kami? Doakanlah kami ya Rasulullah. Kami tak tahan ini menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab ini. Doakanlah kami ya Rasulullah. Ini ceritanya sebelum hijrah. Apa kata Nabi? Qad kana man qablakum. Orang-orang sebelum kalian yu'khazur rajul. Ada seorang laki-laki ditangkap, fayuhfar lahu fil ardi. Digali tanah, dimasukkan badannya setengah. Fayuj'al fiha, dimasukkan dia ke dalam. Summa yu'tabil minsyar. Diambil gergaji, minsyar gergaji. Fayudha ala ra'sihi, digergaji kepalanya. Fayuj'al nisfain, sampai badannya terbelah dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid, diambil sisir dari besi. Maduna lahmihi wa azmihi, sisir besar macam garpu, ditarik kulitnya sampai tanggal tulang-tulangnya sampai kulit. Ma yasudduhu dzalika an dini, satu pun tak ada mereka murtad keluar dari agamanya. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut, sampai ada orang naik onta, naik kuda, naik kendaraan dari San'a ke Hadramaut. La yakhafu illallah, tak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab, tak ada penguasa zalim. Berjalan dari San'a ke Darul Bayda, nanti orang aman. Wadhiba ala ghanamihi, sampai serigala yang mestinya dikhawatirkan menangkap kambing, serigala pun tak menangkap kambing. Kenapa serigala tak menangkap kambing? Karena kenyang, karena pemimpin yang adil. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini mau cepat-cepat aja, kata Nabi. Paham ceritanya? Tak tahan orang di Makkah ini menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Doa dari Rasulullah, doakan. Kata Nabi, kalian baru ini aja. Sama macam anak-anak muda sekarang. Kita kapan healing? Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Kalian nih sikit-sikit healing, sikit-sikit healing ke? Orang sebelum kalian nih, kata Nabi, ditanam di dalam tanah, digergaji sampai belah dua. Ditanam dalam tanah, dikerok sampai tanggal kulitnya. Tak ada dia mengeluh-ngeluh. Kalian sikit-sikit aja mengeluh, sikit-sikit mengeluh, kata Nabi. Demi Allah, Allah akan menolong agama ini nanti sampai orang berjalan dari San'a ke Hadramaut. Ini Makkah, di bawah Makkah ini Yaman, Afrika sebelah kiri, Asia sebelah kanan. Walaupun Yaman ini masuk Asia, yang Asia Tenggara nih. Kita ini sebelah Yaman, ini Indonesia, ini Afrika. Di bawah ini bumi Arab ini. Sebelah kiri ini San'a, sebelah kanan ini Hadramaut. Nanti orang akan naik kuda, naik kendaraan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang mengganggu karena yang ditakutinya cuma Allah. Sekarang sudah terwujudkah itu? Ya. Waktu Nabi ngomong ini, Yaman waktu itu belum Islam. Cuman ya Yaman, Makkah aja orang ketakutan. Salah satu bukti mukjizat Nabi bahwa semua yang dikatakannya itu benar. Sampai serigala pun tak lagi mau makan kambing. Nengok kambing itu kata serigala, alhamdulillah. Tak salah boleh. Saking kan kenyangnya serigala itu. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian ini orangnya tergesa-gesa, mau cepat-cepat aja, sikit-sikit minta doa, sikit-sikit minta doa. Kayak kalau ada jamaah minta, Ustaz doakan saya. Apa masalah kau? IP saya ini 3,7. Jadi maunya berapa? 4 Pak Ustaz. Syukur, aku lu 3,5. Jadi ke ujian-ujian. Ini ceritanya tentang masih bab apa ini? Bab sabar. Masih pada bab sabar. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain, wa huwa mutawassidun burdatan. Nabi waktu itu sedang baring. Waqad laqina minal musyrikina syiddah. Waktu itu kami, kata sahabat, menghadapi syiddah, amat sangat berat, sulit, susah, payah
minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Itulah hadis kita subuh nih, cuman dapat 3 hadis, 39, 40, 41. Pertemuan akan datang 42 insyaallah. Jangan lupa nanti jam 1.30 ada Syekh Profesor Doktor Muhaddis, karena dia ahli hadis, musnid, semua sanad-sanad dunia ini ada sama dia, dari mulai India, Yaman sampai Maroko. Syekh nilainya dari S1, S2, S3 cum laude, S3-nya dicetak, dikatakan Azhar cum laude, summa cum laude, dicetak. Namanya Syekh Usamah As-Sayyid Al-Azhar. Insyaallah nanti kita sore jumpa di pesantren Nurul Azhar. Setelah jembatan Leton, simpang bingung, jangan bingung-bingung, belok kiri, arah ke TPU Kopit. Sebelum TPU Kopit ada namanya Jalan Tengku Mahmud. Tengok YTWU. Sebelum ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah di TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. YTWU itu tanah wakaf dari Pak Edward Sanger. Suruhnya dulu jual aja tanah ini Ustaz, buat pesantren di tengah kota Pekanbaru. Kata saya ke kawan-kawan, kalau kita jual tanah itu, habislah nanti dibuat orang perumahan, tak ada pengajian. Ustaz-ustaz dari Pekanbaru tak sampai ke sana. Asal lewat jembatan Leton, habis gas tuh tak sampai. Alhamdulillah dibangunlah, ada asramanya, ada rumah gurunya, anak-anak belajar di sana. Tengok nanti ke sana insyaallah. Mudah-mudahan adik-adik bisa sampai ke sana. Saudara laki-laki sudah meninggal, tapi beliau ada meninggalkan hutang di bank. Apakah boleh saya saudaranya melunasi dari zakat mal saya? Bukannya kalau mati lunas? Hah? Lunas kan? Makanya banyak orang minta lakinya mati. Lunas. Kalau ada seseorang meninggal, dia meninggalkan hutang, hutangnya itu wajib tak dibayar? Wajib. Dari mana hutangnya dibayar? Mim ba'di wasiyatin au yusi biha audain. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Wasiat paling banyak 1/3 dan bayarkan hutang. Jadi hutang dibayar dari harta warisan almarhum. Berapa warisannya? 1 miliar. Berapa hutangnya? 700 juta. Bayarkan dulu 700, tinggal 300 baru dibagi. Jelas? Apakah si anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Bapak antum meninggalkan hutang 1 miliar, lalu kemudian tak ada meninggalkan harta warisan apa-apa. Si anak tak wajib membayarkan harta warisan. Harta warisan untuk membayar hutang almarhum, itu yang wajib. Adapun harta antum yang antum cari sendiri, usahakan sendiri, tidak wajib. Wajib membayar hutangnya dari tirkah, dari harta yang ditinggalkan. Setelah dibayarkan, barulah dibagi menjadi harta warisan. Tapi kalau antum sebagai anak mau membayarkan, boleh. Tolong bedakan antara wajib dengan sunnah. Sukarela. Ini saudaranya secara sukarela mau membayarkan hutang saudaranya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Pahami cakap saya. Pertama tadi saya bahas wajib. Yang wajib itu hanya dari harta warisannya. Jangan dibagi dulu. Setelah dibagi, siapa yang membayar hutang? Salah kalian. Bayar dulu baru bagi. Makanya tanya ayah kalian, berapa hutang ayah? Jangan nanti setelah dia meninggal habis tak ada untuk kalian.
Utang berapa? Ini. Terus untuk aku mana? Untuk kau carilah sendiri. Untuk aku sekolah kan. Memakan buah yang ditanam di kampus. Pongpong. Ada rupanya buah di UIN, ada pohon di UIN itu yang berbuah. Di mana? Hah? Undri. Nah, di UIN setahu saya tak ada. Karena memang di UIN itu ditanam sengaja pokok yang tak berbuah. Kalau di Undri pohon apa? Metoa. Antum tanya Pak Rektor. Kalau kata rektor bahwa ini ditanam untuk semua civitas akademika Undri, maka anak UIN haram memakannya. Dan saya kalau datang ke sana haram, karena saya tak ada bayar uang kuliah. Tapi kalau kata mereka ini ditanam hanya untuk jambangan dan buahnya hanya boleh dimakan untuk yang menanam, maka kalian pun tak boleh. Selama belum ada itu berarti samar-samar. Yang samar-samar itu namanya syubhat. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Orang yang menjaga diri dari syubhat namanya wara'. Apa namanya? Wara'. Orang yang wara' diberi Allah lebih baik daripada yang dia inginkan. Antum ingin matoa, masuk ke Undri, nampak matoa. Antum jaga diri antum dari matoa, Allah berikan antum lebih hebat daripada matoa. Apa itu? Mertua. Siapa penulis kitab kita ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi seumur hidupnya dia tinggal di kota tulisannya Damaskus, ibu kota Syam, Damaskus. Selama di Damaskus dia tidak pernah makan buah-buahan. Buah anggur, buah apel, buah segala buah yang ada di Damaskus tak pernah dia makan. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah wakaf. Di atas tanah wakaf itu ditanam buah-buahan. Dia khawatir buah itu adalah yang berasal dari tanah wakaf. Wow. Jadi kalau ditanya kenapa Imam Nawawi itu berkah, 767, sekarang sudah 1444. 1444 kurang 767 berapa? 600 tahun, 700 tahun. Ilmunya tetap berkah. Kalau kita baca hadis Sahih Muslim, yang mensyarah Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Kalau kita baca fikih paling besar dalam mazhab Syafi'i, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Belajar ulumul hadis, sahih, hasan, dhaif, maudhu', maqbul, mutlak, muqayyad. Siapa penulisnya? Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Imam Nawawi ulama besar kedua setelah Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Kenapa berkah? Karena tidak makan syubhat. Kenapa ilmu kita tak berkah? Karena makan matoa. Jadi kalau antum mau berkah jangan makan syubhat. Tapi untuk pastinya menghadaplah beberapa perwakilan ke rektor, tanya dia baik-baik. Ini ada pesan dari Ustaz Somad, Pak Rektor, ada salam dari beliau. Apa yang mau kalian tanyakan? Terkait tentang matoa gitu ya. Apa sebenarnya kedudukannya ini Pak Rektor? Itu untuk kalian lah. Kalian bawa lah goni. Enggak oleh. Setiap lewat, waktu itu belum ada lampu jalan, gelap. Jadi setiap lewat tentara bawa obor,
Waktu itu tentara kalau lewat kan terang. Setiap lewat tentara bawa obor, ini perempuan ini menenun kainnya, ditenunnya. Pas tentara sudah lewat, gelap lagi. Habis itu kan lewat lagi tentara. Karena tentara ini kan pakai berbaris-baris. Lewat tentara, ditenunnya. Habis lewat tentara, gelap. Lewat lagi tenun, sampai kain itu jadi. Setelah kain itu jadi, datang perempuan ini bertanya ke Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali, ya, apa hukum saya menjual kain ini? Kenapa dia bertanya? Karena dia menenunnya pakai lampu. Kira-kira dia pakai lampu cahaya tentara terugi apa enggak? Enggak. Imam Hambali bertanya, kau siapa? Kata Imam Hambali, kata perempuan itu, aku adik Imam Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi seorang sufi, ulama besar wali Allah. Menangis Imam Hambali. Ternyata dari keluarga Bishri Al-Hafi masih keluar orang-orang yang warak. Untuk menjual kain yang ditenun karena ditenun saat lampu tentara lewat pun dia takut. Orang sekarang memang dicurinya betul listrik. Diloskan meteran, dipakai, dimakan. Cemana mau berkah? Coba antum tulis di Google tuh. Handphone saya tak ada pula. Syekh Abdul Wahab Rokan, coba tulis. Tulis Syekh Abdul Wahab Rokan, habis itu pilih image, gambar. Udah? Mana gambar? Tunjukkan. Nampak? Ini Syekh Abdul Wahab Rokan. Meninggal 1926. Untuk mengingat sesuatu, kaitkan dengan dia dengan sesuatu yang lain. Kapan kita Sumpah Pemuda? 28. Nah, beliau meninggal 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Jadi ketika nanti ingat Sumpah Pemuda, ingat beliau. Gitu cara untuk mengaitkan dengan sesuatu. Sumpah Pemuda 28. 2 tahun sebelum itu beliau meninggal. Ulama besar. Kenapa dia menutup kepalanya? Tengok. Minjam sorban teh sekali lagi. Kenapa dia menutup kepalanya? Dia pakai utrah, ditutupnya kepalanya gini. Saya belum habrokan tutupnya kepalanya gini. Saya pernah ditanya, kenapa dia menutup kepalanya? Karena saya bilang, karena takut matanya menengok ke kanan ke kiri. Kata Khalifah Tarekat Naqsabandiyah, dia takut kalau dia lewat di bawah pokok kayu, kepanasan. Ini kan ada pokok kayu, ada naungannya kan, dia lewat, dia tak izin kepada orang yang punya pokok kayu. Maka supaya dia tidak ada sangkutan dengan orang ini, ditutupnyalah kepalanya, supaya dia bernaung di bawah kain dia tidak bernaung di bawah pokok kayu. Antum sudah berapa pokok kayu yang antum bernaung? Dan pernahkah antum minta izin ke yang punya pokok kayu? Nampak halusnya tasawuf? Nampak? Tasawuf bukan cerita fikih. Kalau cerita fikih, apa salahnya? Asal hujan, bernaung pokok kayu. Asal panas, tahu kita siapa menanam pokok kayu itu. Itu namanya tasawuf. Halus dia kaji. Itu disebut dengan wara'. Nanti kalau ditanya orang antum wara', udah jelaskan Ustaz Somad tuh banyak contoh-contohnya kemarin. Aku pun tak ingat lagi. Apa hukumnya memancing di danau Uin? Nanti antum jumpai Profesor Khainus Nas Rajab, tanya dia, ini Pak, UKT kami masuk ini enggak? Masuk kata dia. Dan pancing lah. Kalau kata dia tak masuk, berarti antum menjaga dari syubhat.
kain kena air liur, tidurnya meleleh air liur itu kain. Apakah sah dipakai sholat? Air liur bukan najis. Yang najis itu air seni. Yang sepakat ulama tak ada ikhtilaf, air kencing. Yang kedua mazi. Mazi cairan yang keluar ketika antum bernafsu, tapi bukan sperma. Tentang sperma ikhtilaf. Pendapat yang kuat mengatakan tidak najis. Karena kalau sperma najis berarti antum najis semua. Karena antum terbuat dari sperma. Ada yang dari besi sini? Tidak ada. Kalau ada yang dari besi berarti Transformer sama Robocop atau Iron Man. Iron Man. Sedangkan air liur tidak najis. Iya Pak Ustaz, tapi bau, makruh. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau busuk. Makanya sebelum sholat kita gosok gigi. Adakah hadis yang mengatakan sebelum tidur gosok gigi? Ada. Tolong carikan hadis sebelum tidur gosok gigi. Dibuka jalan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi. Habis itu dia lapor, siap, saya tidak menemukan ada hadis mengatakan sebelum tidur gosok gigi. Datang satu murid, ini ada hadis, apa bunyinya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka aku suruh dia bersiwak setiap mau sholat. Itu kan mau sholat, mau tidur kan tidak. Tapi sebelum tidur dia kan sholat witir. Sebelum sholat witir dia gosok. Sebelum tidur kan dia sholat isya. Sebelum tidur dia gosok. Itu yang dimaksud dengan mafhumun nas. Bagaimana memahami hadis. Bukan letterlik. Bukan dipahami secara tekstual. Kalau semua dipahami secara tekstual, anak TK pun paham Islam. Bagaimana memahami pesan di dalam teks? Itu yang dikaji dalam ilmu usul fiqh. 2 SKS, 16 tatap muka. Potong mid semester dan UAS. Apakah kajian Rabu subuh akan terus berlanjut untuk seterusnya atau habis di 2022? Di antara semua pertanyaan sejak kita awal pengajian, inilah yang paling berat. Karena kita tak tahu. Saya mengkhususkan hari Rabu sepanjang jalan Kamboja 4 kali. Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4 sampai kita khatam insyaallah. 2 gendang. Kalau tak kitab nih khatam, saya khatam. Pemati saya ini tak selesai, kalian cari Ustadz Al-Nob Dinar untuk meneruskan. Ustadz Al-Nob lulusan Ustadz Somad mintanya meneruskan. Atau Ustadz Zul Ikrami atau Ustadz Hanafi sampai khatam. Gimana sosok seorang ayah yang baik untuk anaknya? Wahai Umar bin Khattab, tolong hukum anak saya ini. Dia durhaka, kata Umar. Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya, wahai anak, ada yang mau disampaikan? Umar bin Khattab, kami anak ini punya hak enggak terhadap ayah kami? Kata Umar bin Khattab, ya. Apa hak kami? Pertama, diberikan ibu yang baik. Kedua, dikasih nama yang baik. Ketiga, dikasih makan yang baik. Kata anak ini, aku tiga-tiga tak dapat. Makku tak baik, namaku tak baik, dikasihnya nama anaknya kumbang. Makanku tak baik. Maka kata Umar bin Khattab ke bapak ini, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Sebelum anak kau durhaka kepadamu, kau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Jadi kalau selama ini ada anak durhaka, rupanya ada ayah durhaka. Jadi kewajiban kalian, wahai calon-calon ayah, mencarikan emaknya yang baik.
Jadi kalau selama ini cakap kalian, sudikah engkau menemani aku hingga ke jannah? Robah, sudikah engkau menjadi ibu untuk anak-anakku? Karena antum akan pergi keluar kota, akan kemana. Yang mengajar anak itu cara makan, berpakaian, bertutur kata, mengaji, baca Quran adalah dia yang tinggal di rumah. Kalau kalian pilih serigala, maka anak itu akan jadi ganteng-ganteng jadi serigala. Yang kedua, kasih dia nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Kalau jumpa sama orang di Maroko, kaifa haluk? Mizyan. Mizyan artinya baik. Maka saya kasih namanya Mizyan. Mulia, tinggi, agung, mulia. Sami. Sami artinya tinggi, agung dan mulia. Saya kasih namanya supaya dia mulia. Tapi dia tetaplah hamba Allah. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama anak saya. Nama saya dikasih atuk saya dulu Solah. Solah pakai hak. Solah. Solah artinya baik. Solah artinya baik. Orang Melayu, solah itu ikan selar. Mak saya tak pandai bahasa Arab. Siapa nama anakku ya? Solah. Nama ikan gitu. Gantilah lain. Ganti Abdul Somad. Kasih nama anak kau ni, ku kasih nama Abdul Somad. Datang atuk saya satu lagi, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita, sebelum saya ni, di atas saya ada 3. Pertama, atuk Abdul Somad merantau ke Kedah, meninggal di Kedah, tak balik-balik. Yang satu lagi meninggal. Kata datuk yang ini, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita sudah ada 2 Abdul Somad, yang satu pergi tak balik-balik, satu meninggal. Saya ni yang ketiga dalam keluarga. Abdul Somad yang pertama ke Kedah tak balik-balik, Abdul Somad yang kedua meninggal, Abdul Somad yang ketiga ni dibuli terus. Apa amalan zikir yang baik untuk menghadapi sakaratul maut? Antufariqad dunya walisanuka ratbun bidzikrillah. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bidzikrillah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, istighfar zikir, salawat zikir. Tapi di antara semua afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah mengapa habis subuh tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah Allah. Allah 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 Allah. Dalilnya apa? Dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman tegak, qu'udan duduk, ala junubihim berbaring. Tegak, duduk, berbaring, tak putus. Allah 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, tapi terdengar dia di telinga. Proses pembiasaannya itu, pelatihannya itu, itulah yang disebut dengan suluk. Suluk pakai kap, suluk, bukan suluk. Siapa ke mana? Bersuluk. Bersuluk. Suluk dari kata salaka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Nanti antum dimandikan. Setelah dimandikan, dikafankan, macam orang mati, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, namanya ditalqinkan. Pergi antum ke Kampar, habis rantau berangin, belok kanan,
Ada pesantren sebelah kiri namanya Darussalam. Antum jumpai Buya Alaidin. Bilang saya pesan Ustaz Somad mau minta talqin. Nanti dibisikkannya antum telinga la ilaha illallah, dikasihnya antum ijazah zikir. Dia menerima itu dari gurunya, dari ayahnya, sampailah kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit-dikitnya 10 hari. Yang biasa 40 hari. Atau antum pergi ke Medan, dari Medan antum ke Langkat, nanti antum ke Tanjung Pura, lewat jembatan Tanjung Pura belok ke kiri, nanti ada kampung namanya Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut Babus Salam, kau nak ke mana? Bersilam. Jumpa mursyid yang ke-13, namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad, guru saya dulu di pesantren Darul Arafah. Salam dari Ustaz Somad, Tuan Guru, saya ini datang dari Riau, mau minta talqin zikir. Nanti antum bersuluk situ 10 hari. Handphone mati, makan nasi putih, tak pakai lauk, supaya dia berzikir. Tak ada kerja lain, sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir, untuk mensetapkan itu ke dalam, supaya melekat dia Allah, 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 Allah. Nanti disuruhnya 1 hari kau 5.000, 10.000, 15.000, ada titik-titiknya, supaya antum mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mana ada jaminan kita mati dalam la ilaha illallah? Kalau mati dalam keadaan menyanyi dangdut, apa yang paling sering kita cakapkan yang terngiang di telinga kita itu nanti datang waktu mau sakaratul maut. Maka orang yang selalu menyebut Allah, 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 maka itu yang datang. Maka mudah dia untuk mati kembali kepada Allah SWT. Karena itu yang terngiang di telinganya. Itu yang selalu tiap hari. Kita nih kalau sudah tua, sekarang antum masih muda, masih sehat ya. Kalau udah tua nanti mulut nih mau bercakap, tak berhenti. Kalau tantu tak percaya, jumpailah orang umur 60, 70, 80. Kadang mau cakap tuh diulangnya sampai 2-3 kali, macam kaset CD rusak. Tapi saya pergi ke Rokan Hulu, banyak jumpa saya orang tua-tua, tak mau bercakap. Satu kata-kata saya tanya, satu cakap dia. Apa kabar Pak? Sehat. Tinggal di mana? Simpangku. Kenapa orang ini tak bercakap? Tempat orang lain, kenapa tak bercakap? Rupanya dia mengejar target. 1 hari itu dia mesti berzikir 10.000. Kalau tak sampai dia tak berhenti. Di akhir masa kita nanti, kita mesti ada target-target. Kalau tidak kita mati sesat. Apalagi zaman sekarang nih, pikiran kita dikacau oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, hancur. Televisi, TV kabel. Cara kembali tak lain tak bukan adalah zikir. Dan orang yang mengamalkan zikir itu ada spesialis-spesialis bidangnya. Datanglah seorang dokter dari Universitas Andalas, menulis S2 tentang ayat ala bidzikrillahi tatmainnul. Semua ustaz menjelaskan ayat itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Tapi ketika yang menjelaskannya dokter, ditulisnya dalam tesis S2 di universitas. Jadi Pak Ustadz, setelah saya adakan penelitian kepada orang-orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, ternyata jantungnya lebih sehat, lebih tenang, lebih normal karena getaran zikir. Kenapa darah tinggi naik? Kenapa kolesterol naik? Kenapa jantung koroner naik? Karena detak jantung tak normal. Kalau detak jantung tak normal, maka oksigen ke otak tak normal. Kalau oksigen ke otak tak normal, muncul berbagai macam penyakit datang. Semua berawal dari jantung. Puncak pada ketenangan jantung adalah zikir. Antum berzikir.
Udah saya kasih tahu caranya, alamatnya, cara mendatangi orangnya, antum tinggal amalkan. Mungkin tak bisa sekarang, nantilah Pak Ustadz, udah kira-kira udah agak-agak mau mati. Jangan menunggu mau mati. Ustadz sendiri, saya sudah lama udah. Setiap saya duduk, dulu udah lama, kira-kira sebelum umur 40, setiap duduk nampak saya macam lampu-lampu di sampingnya. Nah, tapi asal ditengok dia hilang. Akhirnya satu malam bermimpilah saya, datang datuk saya. Kata dia, pesannya sikit aja. Bersuluk kau. Bangun saya tanya mak saya. Kata almarhum datuk ini disuruhnya aku bersuluk, mak. Oh, memang tradisi orang kita kalau lewat umur 40 baru bersuluk. Waktu saya mimpi itu umur saya sekarang 25. 2016. Berarti umur 2016, umur 39. Langsunglah saya kontak adik kelas saya, Ustadz Zulkarnain Pelalawan. Bila jadwal bersuluk Buya sama almarhum Buya Somad, dah meninggal. Insya Allah tanggal-tanggal sekian bang, saya ambillah cuti 10 hari. Jadi yang saya cakapkan ini bukan saya nyuruh antum, Ustaz tu nyuruh aja itu dia tak pernah. Udah saya buat. Bulan Januari 2017. Tak ada kerja lain. Salat, zikir, salat, zikir, salat, zikir. Tak boleh berhenti. Sampai tertidur. Bangun tidur itu lagi. Sampai kita tak sadar antara tidur dan tak tidur. Dalam tidur itu pun itu juga dia. Tak berhenti dia. Allah, 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 tak putus. Tidak, itu tak bergerak. Sedangkan membetulkan AC ke tukang AC, membetulkan handphone ke tukang handphone. Masalah zikir, masa kita mau buat sendiri? Maka antum bergurulah pada orang yang spesialis. Sudah saya tunjukkan tempat-tempatnya, antum tinggal datang. Nantilah Pak Ustadz selesaikan dulu kuliah nih. Iya, kalau kuliah selesai malaikat maut tak datang duluan. Untuk niat yang baik-baik, semoga Allah sampaikan segala maksud baik kita, diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la mumtahinan illa najahtah, wa la aziban illa zawwajtah, wa la raghiban illa anjabtah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunat Isra 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.